Topik pada pertemuan kita hari ini adalah project cost management. Adapun nanti objektifnya kita akan melihat bagaimana cost ini akan mempengaruhi project sukses, apa konsep-konsep atau prinsip-prinsip dan terms yang akan kita gunakan. Nanti kita akan melihat juga bagaimana proses untuk merencanakan cost, bagaimana tipe-tipe cost estimate dan metode-metodenya. Kemudian juga kita akan lihat contoh dari bagaimana kita menentukan budget dan preparing cost nanti dari sebuah IT project. Kemudian kita akan mempelajari mengenai EVM, kemudian kita akan melihat juga bagaimana nanti software itu dapat membantu kita dalam melaksanakan project cost management ini. Nah, kita lihat dulu nih pertama pentingnya project cost management. Pada dasarnya itu IT project itu memiliki poor track ya, jadi track record yang buruk dalam memenuhi budget goals. Jadi jarang sekali katanya IT project itu sesuai dengan budget. Kita sudah lihat, ingat ya, bahwa ada triple constraint. Yang pertama adalah time, scope, dan cost ya. Jadi dalam hal ini IT project itu memiliki poor track dalam meeting budget goal. Nah, terjadi cost overrun. Cost overrun ini artinya adalah proyek yang costnya itu melebihi dari yang diharuskan. Misalnya costnya direncanakan hanya 1 juta, bisa sampai 2 juta gitu. Jadi cost overrun itu adalah additional percentage. Jadi ini adalah sejumlah uang yang melebihi dari cost estimasi. Jadi kita mengestimasi 1 juta seperti tadi, pada saatnya ternyata yang digunakan itu enggak cuma 1 juta, tetapi 2 juta. Itulah yang disebut dengan cost overrun. Nah, biasanya katanya dalam penelitian 2011 cost overrun itu rata-rata di 27% ya. 27% lah overrunnya dari yang direncanakan. Misalnya kalau direncanakan itu 1 juta, ya overrunnya adalah 270.000 gitu. Salah satu lagi contoh mengenai kegagalan dalam cost ini, ada sebuah proyek namanya United Kingdom's National Health IT Service Modernization Program. Nah, ini disebut salah satu the greatest IT disaster in history. Jadi karena dia sampai mencapai 26 billion overrun. Jadi overrunnya sampai 26 billion. Jadi bukan dananya yang 26 billion, tapi overrunnya. Kenapa bisa mencapai seperti itu? Nah, kebanyakan masalahnya itu dari incompatible sistem-sistem yang tidak compatible satu sama lain gitu ya. Nah, ada resistance dari tenaga kesehatan. Jadi tenaga kesehatan itu kayak menolak proyek ini gitu. Jadi mereka kayak tidak memberi respon yang positif, resisten, tidak mau menerima perubahan gitu ya. Dan kemudian adanya argumen atau ketidaksesuaian antara kontraktor tentang siapa yang akan bertanggung jawab terhadap siapa. Jadi kalau dari hal ini kita bisa melihat bahwa di sini dia dalam project charter itu tidak dijelaskan dengan detail siapa yang akan bertanggung jawab terhadap apa. Jadi terjadilah seperti ini ya. Nah, pada akhirnya proyek ini di-scrap di tahun 2011, artinya tidak selesai, tetapi diterminasi, di-scrapkan lah tahun 2011. Sebelum kita lanjut, kita lihat dulu quote ini. Silakan dibaca ya, 1 menit. Katanya di sini project manager itu adalah orang yang paling kreatif di dunia karena dia harus mencari tahu apa yang kemungkinan salah sebelum itu terjadi gitu. Jadi sebelum kita melihat proses dan seterusnya, kita lihat dulu apa sih definisi dari cost. Nah, cost itu adalah sumber daya. Sumber daya ini dapat banyak berupa juga uang, misalnya tenaga kerja, aset, dan segala sesuatu ya. Cost itu adalah sumber daya yang dikorbankan atau yang dihabiskan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, ini adalah arti dari cost. Cost itu adalah sumber daya yang kita habiskan untuk mencapai
tujuan tertentu. Nah, biasanya cost ini diukur dengan monetary unit. Jadi diukur dalam mata uang seperti dolar, rupiah, dan seterusnya yang kita gunakan untuk membayar atau memperoleh barang ataupun jasa. Jadi itulah yang disebut dengan cost. Jadi apa itu project cost management? Project cost management itu mencakup semua proses ya. Jadi semua proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek itu diselesaikan sesuai dengan budget yang telah disetujui. Jadi sesuai dengan budget yang disetujui di awal dari proyek ini dimulai gitu. Nah, project cost management itu sendiri mencakup ada 4 prosesnya. Yang pertama dimulai dari planning, merencanakan cost. Nah, di sini dalam planning ini apa yang dilakukan? Di sini menentukan atau mendetermine aturan-aturan, prosedur, dan dokumentasi yang akan digunakan untuk proses-proses dalam project management, yaitu dimulai dari planning, executing, controlling dari project cost ini. Jadi kita merencanakan nih apa yang akan kita lakukan terhadap cost. Nah, termasuklah dari prosedur, policy, dan seterusnya ya. Nah, setelah kita melakukan perencanaan, kita akan melakukan proses estimasi itu sendiri. Nah, di estimasi ini kita membuat perkiraan atau approximation atau mengestimasi cost yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan sebuah proyek. Jadi setelah kita rencanakan, kemudian kita estimasi kira-kira berapa cost yang akan kita butuhkan. Kita tentukan sampai proyek ini selesai, kira-kira berapa ya cost yang akan kita butuhkan gitu. Setelah itu kita menentukan budgetnya. Nah, dalam determine the budget ini kita lakukan adalah mengalokasikan semua cost ke work item. Jadi kalau misalnya kita diberikan budgetnya 1 juta, nah nanti 1 juta ini kita alokasikan ke work yang mana saja. Misalnya untuk membuat form A 1 juta, 100.000, form B 100.000 gitu. Jadi kita menentukan budget ini nanti dialokasikan ke pekerjaan yang mana. Dan yang terakhir adalah kita melakukan proses control cost. Di control cost ini kita memastikan bahwa proses dari pelaksanaan cost management ini sesuai dengan planningnya, untuk memastikan bahwa nanti budget atau cost yang sudah ditetapkan itu sesuai dan dapat mencapai tujuan sampai project ini selesai gitu. Jadi secara garis besar ini adalah overview dari project cost management, dimulai dari plan. Nah, dalam plan ini apa yang menjadi inputnya ya project charter. Kenapa? Karena dalam project charter terdapat estimasi dari cost nanti yang akan dibutuhkan. Jadi di situ kan dituliskan project ini akan menghabiskan dana misalnya 100 juta gitu ya. Jadi ada di sana. Jadi itu yang akan menjadi input pada saat kita merencanakan cost. Setelah itu nanti akan ada dokumen project management plan dan seterusnya ya. Nah, pada saat kita merencanakan cost ada beberapa teknik yang akan kita gunakan. Bisa menggunakan expert judgment. Jadi kita bertanya kepada expert kira-kira bagaimana kita berencana untuk melakukan manajemen terhadap cost ini. Kemudian kita juga bisa melakukan data analisis ya. Kita menganalisis dari data yang sudah ada dan kita juga bisa melakukan dengan meeting, yaitu bertemu dengan stakeholder atau dengan tim. Terus nanti kita akan merapatkan atau mendiskusikan mengenai perencanaan ini. Nah, outputnya nanti adalah sebuah dokumen namanya cost management plan. Ini pada saat kita melakukan perencanaan. Kemudian pada saat kita melakukan cost yang akan kita lakukan sama ya, inputnya sama ya. Nah, berikutnya adalah teknik dan tools yang digunakan. Kembali lagi ada namanya expert judgment. Nanti kita menanyakan expert, ada analysis estimation. Kita menggunakan analogi ya. Nanti ini kan kita bahas teknik-teknik ini sampai ke ini yang akan kita bahas di belakangnya nanti di dalam topik ini. Nanti outputnya adalah estimasi dari cost itu sendiri, basis dari estimasinya dan dokumennya. Nah, kemudian setelah kita mengestimasi cost, kita akan mendetermine budget. Tadi sudah disebutkan determine budget itu adalah mengalokasikan cost ke tas-tas yang mana gitu ya. Jadi ada di sini tekniknya juga banyak, ada expert judgment, cost aggregation, data analysis dan seterusnya. Nah, kemudian kita akan melakukan control cost. Jadi secara garis besar ini adalah proses pada project cost management. Oke, sekarang kita akan melihat tipe cost dan benefit ya.
Ada beberapa tipe cost dan benefit. Yang pertama adalah tangible cost ataupun tangible benefit. Kalau disebut dengan tangible itu sesuatu yang kita bisa lihat ya, sesuatu yang bisa kita ukur. Nah, contohnya di sini sebutkan mudah untuk diukur dalam monetary ya. Jadi dalam dolar, dalam rupiah, pokoknya dalam mata uang lah. Jadi misalnya dia keuntungan kalau misalnya contoh dari tangible cost adalah cost untuk menghasilkan motor kita habiskan 10 juta. Nah, 10 juta rupiah atau benefit yang kita hasilkan adalah 5 juta. Nah, itu disebut dengan tangible. Nah, yang kedua adalah intangible cost ataupun benefit. Adalah cost ataupun benefit yang susah untuk diukur dalam monetary. Contoh dari intangible benefit adalah rasa puas, misalnya setelah kita mencapai sesuatu itu kita merasa puas gitu ya. Ada juga rasa bangga gitu, atau menaikkan value kita dalam persaingan market dan seterusnya ya. Nah, sekarang tugas kalian adalah untuk post test kalian tuliskan apa contoh dari intangible cost. Yang berikutnya direct cost adalah cost yang secara langsung ya, secara langsung berrelasi atau berhubungan dari proses kita menghasilkan barang atau jasa. Yang contohnya itu adalah misalnya beli bahan baku gitu. Nah, ada lagi indirect cost, indirect atau biaya tidak langsung yang kita butuhkan untuk menghasilkan sebuah produk atau jasa atau segala sesuatu yang kita kerjakan dalam proyek. Misalnya apa ini? Misalnya listrik ya. Jadi secara tidak langsung. Jadi kalau misalnya tadi direct cost, misalnya kita akan menghasilkan proyek menghasilkan mobil gitu. Nah, menghasilkan mobil itu nanti kita akan memiliki direct cost-nya itu bahan baku, biaya dari pekerjanya dan seterusnya, itu disebut dengan direct cost. Kalau indirect itu misalnya listrik atau biaya-biaya yang secara tidak langsung, biaya supir dan seterusnya ya. Kemudian ada yang disebut dengan sunk cost, itu uang atau cost yang kita habiskan di masa lalu gitu. Jadi inilah untuk proyek-proyek yang pernah sebelumnya determinate di masa lalu. Jadi setelah proyeknya dimulai lagi, nah kita harus menghitung sunk cost-nya itu, yaitu proyek yang sudah dihabiskan di masa lalu. Nah, ini juga dilakukan pada saat kita harus mengukur ini pada saat sebuah proyek itu kita putuskan untuk kita continue. Jadi proyek yang sudah kita scrap kan, kita masukkan misalnya ke kita terminate, kemudian kita akan starting ulang. Nah, biaya-biaya dari project itu sebelum itu determinasi itu disebut dengan sunk cost. Oke. Nah, berikutnya kita akan belajar mengenai learning curve theory. Nah, learning curve theory ini state bahwa ketika semakin banyak item diproduksi secara berulang, nah cost yang akan kita habiskan pun biasanya akan menurun. Jadi misalnya begini, kita membuat satu kue. Nah, kita buat satu kue, misalnya kita habiskan cost untuk beli tepung, minyak, telur dan seterusnya itu. Dengan kita membuat kue yang lebih banyak, nah costnya akan lebih sedikit. Jadi untuk cost kue pertama dan berikutnya itu dia akan semakin menurun. Kenapa? Oleh karena itulah makanya memproduksi banyak barang itu akan lebih menghasilkan untung yang besar karena cost-nya akan semakin kecil. Jadi dibandingin kita hanya menghasilkan satu unit, kita hasilkan satu unit itu dengan banyak unit secara repetitif, maka cost yang akan kita habiskan untuk menghasilkan produk memproduce secara repetitif itu itemnya akan decrease atau cost-nya akan semakin kecil ya. Jadi kita bayangkan saja misalnya nih kita bikin satu kue kan, kita akan beli tepung misalnya 1 kilogram, terus telur 1 kilogram, minyak 1 kilogram dan seterusnya. Nah, nanti kan ini akan banyak kalau misalnya kita untuk menghasilkan satu kue tadi kita membutuhkan item tersebut, nanti pada saat kita melakukan pembuatan kue berikutnya, nah ada item-item yang tidak perlu lagi kita beli atau bisa kita reuse gitu. Misalnya kita tidak perlu membeli minyak lagi misalnya karena minyak yang sebelumnya masih bisa digunakan. Nah, itulah alasan kenapa memproduksi barang secara repetitif itu
dana dalam jumlah banyak itu akan menghasilkan cost yang lebih kecil. Nah, itulah yang disebut dengan learning curve theory. Nah, ada lagi yang disebut dengan reserve. Reserve ini adalah dolar atau uangnya yang kita harus masukkan ke dalam estimasi. Nanti kita harus melakukan ini untuk memitigasi risiko. Jadi pada saat kita melakukan estimasi terhadap cost, kita nanti selain kita misalnya melakukan perkiraan berapa sumber daya yang kita butuhkan untuk mengerjakan A, B, C, D, E gitu untuk task tersebut, kita juga harus melakukan estimasi terhadap reserve. Reserve ini adalah estimasi terhadap bagaimana nanti kita akan mengeluarkan dana apabila terjadi risiko. Jadi risiko ini sesuatu yang kita tidak bisa tahu itu akan terjadi atau tidak, tetapi kita harus memprediksikan gitu. Jadi kalau ada terjadi risiko X, bagaimana cost yang kita lakukan untuk memitigasi risiko tersebut. Nah, walaupun ini sulit dilakukan, tetapi ini harus dilakukan. Misalnya kita lagi melakukan proyek, misalnya pembuatan bendungan, misalnya gitu ya. Kita kan harus ada mengukur risiko apabila terjadi banjir. Nah, bagaimana nanti kalau terjadi banjir? Nah, kita harus juga melakukan estimasi terhadap risiko tersebut. Nah, dana yang akan kita keluarkan apabila terjadi risiko itu disebut dengan reserve. Ada dua tipe reserve, ada contingency reserve, ada juga management reserve. Kalau disebut dengan contingency reserve ini adalah yang kita sebut dengan known unknown. Jadi ini sudah kita tahu nih. Nah, sudah kita tahu nih bakalan ada banjir gitu, tapi kita tidak tahu ini akan terjadi atau tidak gitu. Nah, itu yang disebut dengan contingency. Tapi ada juga dengan manajemen reserve, artinya unknown. Kita benar-benar nggak tahu risikonya apa, dan kita juga tidak tahu itu akan terjadi. Misal aja ya, contohnya kayak COVID ini ya. Mungkin di tahun 2019 orang tidak pernah memprediksikan akan ada COVID. Nah, mungkin kalau di proyeknya dia memprediksi nih akan ada turnover. Nah, itu yang disebut dengan known unknown. Dia memprediksi akan ada banjir, akan ada tsunami, misalnya seperti itu ya. Nah, dia tahu tapi dia tidak tahu apakah itu akan terjadi. Nah, itu disebut dengan known unknown. Tapi misalnya kalau kayak COVID-19, dulu mungkin di tahun 2019-18 kita nggak tahu bahwa itu akan terjadi gitu, dan itulah yang disebut dengan unknown. Jadi untuk segala sesuatu yang unknown disebut dengan manajemen reserve. Oke, post test kedua kalian adalah coba kalian list contoh dari contingency reserve sama manajemen reserve yang mungkin untuk proyek yang sedang kalian kerjakan ya. Oke. Berikutnya kita akan masuk ke proses pada project cost management. Seperti kita sudah pelajari tadi, dimulai dari planning. Nah, planning ini adalah langkah pertama pada project cost management. Nah, di sini kita melakukan perencanaan bagaimana cost akan dikelola sepanjang proyek. Nah, yang dilakukan adalah menggunakan expert judgment, terus analisis teknik. Jadi kita menganalisis dari data-data yang sudah ada. Kita juga bisa melakukan meeting ya, rapat gitu dengan seluruh anggota tim untuk melakukan perencanaan ini. Dalam proses perencanaan cost ini, apa yang kita tuliskan yaitu level of accuracy. Jadi gini, pada saat kita misalnya state nih untuk proyek ini kami akan cost yang akan kita habiskan untuk proyek ini, kita sebutkanlah misalnya dia ada misalnya 10 atau 100 juta saja ya, 100 juta. Oke. Nah, kan ini nggak mungkin dong kalau misalnya bener-bener 100 jutanya itu sampai ke nol. Nah, kita juga harus melihat akurasinya ini nanti sampai level yang mana. Apakah memang harus akurat 100% atau kita bisa memberikan dia seperti akurasi yang lain. Jadi akurasinya itu bisa turun atau naik gitu, tidak terlalu akurat, ataupun kita bisa beri misalnya 100 masih diterima nih 110 juta, atau sudah tidak diterima lagi sampai berapa persen level akurasi yang kita terima. Jadi kalau proyeknya misalnya nanti tiba-tiba dia 110 juta, apakah ini masih bisa diterima? Nah, nanti di sini disebutkan misalnya akurasinya yang diterima 10%. Jadi kalau dia lebih dari 10% dia masih diterima nih. Tapi kalau udah 111 juta,
Nah, mungkin sudah tidak diterima lagi. Nah, itu level of accuracy. Berikutnya unit of measure. Apa yang kita gunakan untuk mengukur apakah rupiah, dolar, ini perlu untuk dilakukan. Karena kalau misal kita memang proyek ini kita multinasional ya kemungkinan kita akan menggunakan dolar sebagai unit of measure-nya. Tapi kalau tidak perlu ya mungkin kita cukup menggunakan rupiah. Nah, berikutnya adalah organizational procedure link. Nah, ini disebut dengan bagaimana nanti kita mencairkan dana. Misalnya apakah pencairan dana ini harus melalui keuangan atau sudah diberikan saja ke anggota proyek. Nanti anggota proyeknya yang akan membeli barang-barang yang dibutuhkan dan melaporkan ke misalnya kepada proyek sponsor. Atau misalnya kalau kayak kita di Dell nih, ada proyek untuk pembangunan CIS, nanti dananya 110 juta misalnya. Tapi kalau kita pengen melakukan pencairan dana ya kita harus dari keuangan dulu. Nah, ini disebut dengan organizational procedure link. Kita harus tetapkan prosedurnya untuk proses cost ini nanti seperti apa. Ini harus dijelaskan di awal untuk mencegah yang namanya miscommunication ya. Jadi sulit nanti untuk pencairan dana apabila organizational procedure ini tidak ditetapkan. Nah, berikutnya ada control threshold, bagaimana kita melakukan kontrol terhadap ini nanti proyeknya seperti apa. Berikutnya adalah rules of performance measure. Jadi yang disebut dengan dia perform atau tidak itu bagaimana. Kemudian adalah reporting format. Nah, format reportnya nanti harus ditetapkan di awal ya. Jadi harus sudah ditetapkan pada saat planning. Nanti report dari keuangan ini seperti apa bentuknya. Dan deskripsinya nanti kita harus tuliskan deskripsi dari perencanaan seperti apa. Dan berikutnya adalah estimasi. Nah, project manager itu harus serius nih dalam melakukan estimasi. Apabila project itu pengen diselesaikan within the budget constraint. Kenapa? Kalau misalnya nih dia merencanakan misalnya projectnya itu misalnya menghabiskan dana $100.000 gitu ya. Apabila dia under budget misalnya below the budget itu jadi misalnya tiba-tiba setelah project selesai ternyata yang dihabiskan adalah 50.000 saja. Apakah ini project sukses? Tidak. Walaupun dia di bawah dari budget, berarti dia tidak mengestimasi dengan baik gitu. Berarti dia estimasinya sembarangan. Itulah kenapa yang harusnya direncanakan $100.000 ternyata yang kepake cuma $50.000 sampai project selesai. Artinya si project manager tidak mengestimasi dengan baik. Nah, kalau ternyata misal kita sebut dia sampai cost overrun, jadi tiba-tiba kita rencanakan 100.000, ternyata yang terjadi itu dia sampai 200.000. Nah, ini kan udah overrun ya. Jadi ini juga pasti dia salah mengestimasi. Karena apa? Karena ya kenapa bisa yang diestimasi hanya 100.000 tapi terlaksananya 20.000. Oleh karena itulah project manager ini harus melakukan estimasi ini dengan sangat serius. Jadi tidak boleh terlalu jauh dari estimasinya. Nah, ini 200.000 ya. Nah, ada banyak tools dan teknik yang kita lakukan dalam melakukan estimasi cost. Dan ini adalah problem yang umum nanti kita akan lihat problem-problem yang umum yang tercakup dalam IT cost estimasi dalam IT cost ya. Oke, post test Anda yang berikutnya adalah coba dijelaskan ya kenapa silakan Anda jelaskan kenapa estimasi ini sangat diperlukan gitu. Oke, ini ada 3 tipe dari estimasi cost atau teknik untuk estimasi cost yang kita bisa gunakan. Yang pertama disebut juga dengan ROM atau Rough Order of Magnitude. Nah, ini dilakukan memberikan perkiraan berapa biaya yang akan diperlukan untuk proyek. Perkiraan ROM ini juga dapat disebut sebagai perkiraan rata-rata ya. Jenis perkiraan ini dilakukan pada saat awal sekali dari sebuah proyek, bahkan sebelum proyek itu secara resmi dibuka. Project manager dan manajemen puncak itu menggunakan perkiraan ini untuk membantu membuat keputusan dalam memilih proyek. Nah, sebelum ini, jadi makanya disebut tadi sebelum proyek dilakukan. Nah, perkiraan ini sering dilakukan 3 tahun atau lebih sebelum proyek diselesaikan. Akurasi dari perkiraan ROM ini biasanya kurang dari 50% hingga 100%. Artinya biaya aktual proyek bisa 50% di bawah perkiraan ROM atau 100% di atas. Misalnya biaya aktual untuk proyek dengan ROM perkiraan 100.000
dapat berkisar kira-kira 50.000 hingga 200.000. Untuk perkiraan IT proyek, rentang akurasi ini sering jauh lebih luas lah rentangnya ya. Nah, banyak profesional IT secara otomatis menggunakan perkiraan ini untuk melakukan pengembangan perangkat lunak karena biasanya ada riwayat operan pada proyek-proyek IT. Nah, kemudian ada yang kedua adalah budgetary atau perkiraan anggaran. Perkiraan anggaran ini digunakan untuk mengalokasikan uang ke dalam anggaran organisasi. Banyak organisasi mengembangkan anggaran setidaknya 2-3 tahun ke depan ya. 2 tahun ke depan. Perkiraan anggaran ini dibuat 1-2 tahun sebelum proyek selesai. Keakuratan dari perkiraan anggaran biasanya kurang dari 10% hingga lebih dari 25%. Berarti biaya sebenarnya bisa 10% lebih sedikit atau 20% lebih banyak dari perkiraan anggaran kita. Misalnya apabila biaya aktual untuk sebuah proyek dengan proyek yang sudah dianggarkan kira-kira 100.000 dapat berkisar 90.000 hingga 125.000. Nah, itu jadi yang ketiga kita sebut dengan definitif. Nah, perkiraan anggaran definitif ini memberikan perkiraan biaya proyek yang lebih akurat. Estimasi definitif digunakan untuk membuat banyak keputusan pembelian yang perkiraannya akurat diperlukan untuk memperkirakan biaya proyek di akhir. Untuk contoh, jika di sebuah proyek melibatkan pembelian 1.000 komputer dari pemasok luar dalam 3 bulan ke depan, nah perkiraan definitif akan diperlukan untuk membantu mengevaluasi proposal pemasok dan mengalokasikan dana untuk membayar pemasok yang dipilih. Perkiraan definitif dibuat 1 tahun atau kurang sebelum penyelesaian proyek. Perkiraan definitif ini adalah perkiraan yang paling akurat dari 3 jenis perkiraan yang di atas, di mana keakuratan perkiraan jenis ini biasanya minus 5% hingga lebih dari 10%, yang berarti biaya yang sebenarnya bisa menjadi 5% lebih sedikit atau 10% lebih banyak dari perkiraan definitif. Misalnya biaya aktual untuk proyek dengan perkiraan pasti $100.000 dapat berkisar 95.000, berkisar antara 95.000 sampai 110.000. Nah, ini kita lihat di sini ya. Jadi ada 3 estimasi cost yang biasa digunakan pada saat kita melakukan estimasi. Nanti untuk tes berikutnya kalian coba jelaskan perbedaan dan contoh dari penggunaan ROM, budgetary, dan definitif. Tipe atau jumlah dari estimasi yang kita lakukan dalam setiap proyek itu berbeda-beda ya, tergantung dari areanya gitu. Misalnya kita sebut di sini Association for Advancement of Cost Engineering International mengidentifikasi bahwa ada 5 tipe dari cost estimasi untuk project construction, yaitu misalnya menggunakan ROM tadi, ada conceptual, ada preliminary, ada definitive, and control. Jadi nanti untuk project IT itu beda lagi, untuk project misalnya farmasi itu beda lagi gitu. Jadi tergantung dari application areanya. Estimasi biasanya diselesaikan pada various stage of project. Jadi ada stage dari project ini ya. Jadi estimasi ini tidak kita lakukan dalam satu stages aja gitu. Jadi kita bisa melakukan ini dalam beberapa stages dari sebuah project. Nah, estimasi ini akan menjadi lebih akurat tergantung dari waktunya. Jadi semakin dekat kita melakukan estimasi itu semakin akurat. Jadi kenapa bisa seperti itu? Misalnya gini, kita akan ada project 5 tahun ke depan gitu ya, 5 tahun lagi ada project. Jadi kalau kita estimasi harga komputer, ya mungkin untuk spesifikasi yang kita butuhkan harganya sekarang masih 7 juta. Tapi kita tidak tahu apakah nanti 5 tahun ini harga akan semakin naik atau bahkan semakin turun. Nah, itulah makanya, tapi kalau misalnya untuk tahun depan mungkin masih kita bisa prediksi, ya paling juga naik misalnya 100.000. Nah itulah kenapa disebut dengan semakin dekat akurasinya akan semakin baik. Itu juga kita perlu untuk menyediakan support detail untuk melakukan estimasi dan update ke project document. Jadi nanti kan kita akan punya project plan document itu, nah kita harus melakukan details ya. Jadi sampai details dari estimasi ini kita harus lakukan update. Jadi kalau ada perubahan dari estimasinya kita harus update di sana. Nah,
A large percentage of total project cost are often labor cost. Jadi katanya persentase yang paling banyak dari mengerjakan sebuah project adalah menggaji tenaga kerjanya. Oke. Nah, kita sekarang akan membahas mengenai estimasi tools dan teknik yang kita gunakan pada estimasi. Ada namanya analogis atau top down. Nah, kalau top down itu kita dari atas. Jadi bisa juga use the actual cost of a previous similar project as the basis. Jadi kita juga bisa menggunakan, kalau pendekatan analogis ini kita menggunakan dari project yang sejenis. Jadi misalnya ada project yang sama nih, kalau kita sebut nih pembangunan CIS misalnya ya. Nah, project yang sama untuk pembangunan CIS kita lihat nih, mungkin dari universitas lain atau dari project sejenis yang sudah pernah ada. Nah, itu kita juga bisa gunakan menjadi dasar melakukan estimasi. Nah, atau disebut juga dengan top down estimate. Nah, kalau top down ini kita juga bisa menggunakan pendekatan dari atas ya. Nah, berikutnya adalah bottom up. Bottom up estimasi ini kita menggunakan estimasi untuk individual work item. Jadi, kalau misalnya dalam WBS-nya kita ada misalnya kita sebut dalam WBS itu kita memiliki 10 task, misalnya task pertama, task kedua, task ketiga, 4 dan seterusnya ya, sampai ada 10 task. Jadi kalau kita menggunakan bottom up estimation itu, dari setiap task ini kita buat, misalnya untuk ini kita mengerjakan $100, untuk yang bagian B kita membutuhkan itu $50 gitu. Dan seterusnya nanti ini kita jumlahkan, let's say lah misalnya dia $100. Nah, ini yang disebut dengan bottom up. Kita dari task paling kecil kita menghasilkan estimasinya. Dan kemudian kita sum, karena ada summing ya. Kita sum, jadi kita dapat nih 1100. Yang ketiga disebut dengan 3 point estimate. Nah, 3 point estimate ini sama seperti kita melakukan pendekatan time management ya. Ada namanya most likely, optimistic, pessimistic cost. Jadi dalam hal ini kita melihat yang biasanya itu berapa ya. Biasanya kita untuk melakukan misalnya untuk melakukan form A itu biasanya $10, tapi paling optimis itu sebenarnya bisa aja cuma $5, tapi yang paling pesimis oke lah kita akan menghabiskan cost $10. Nah, ini seperti yang sudah kita pelajari dalam pertemuan untuk ini ya. Jadi kita coba buat misalnya untuk task mengerjakan report. Jadi tasknya itu adalah untuk mengerjakan report A. Jadi yang paling pesimis most likely untuk mengerjakan report A ini kita membutuhkan $10. Tetapi paling optimisnya kalau kita tidak ada masalah, ini bisa kita kerjakan dalam hanya dengan cost $5. Tapi pesimis artinya kalau ada masalah, kalau ada misalnya sesuatu hal yang tidak bisa dikerjakan, berarti pesimis, oke lah kita sebut untuk pesimis dia $15. Nah, bagaimana nanti menghitungnya? Nah, ini adalah proses kalian berikutnya. Coba kalian hitung untuk 3 point estimate ini, untuk contoh yang sudah saya berikan, berapa kira-kira cost yang akan dihabiskan kalau kita menggunakan pendekatan 3 point estimate ini. Nah, berikutnya adalah parametric estimating. Nah, dalam parametric estimating ini kita menggunakan model matematika untuk melakukan estimasi terhadap project cost. Jadi langsung saja ya, misalnya kalau kita untuk mengerjakan report A, kita membutuhkan untuk mengerjakan report A, kita membutuhkan 100 line of code. Nah, sementara programmer misalnya kita bayar, misalnya sebutkanlah $1 per line of code. Berarti kalau 100 line of code, berarti kita akan memberikan cost untuk ini adalah $100. Itulah yang disebut dengan parametric estimating, menggunakan pendekatan matematika untuk menghitung cost. Oke, kita lihat problem-problem yang umum dalam IT cost estimasi pada project IT ya. Ada beberapa alasan kenapa tidak akurat atau inaccuracy. Pertama, estimasinya dilakukan terlalu cepat. Jadi seperti yang sudah kita bicarakan tadi ya, semakin cepat kita lakukan estimasi. Jadi misalnya projectnya masih akan 5 tahun, kita udah estimasi dari sekarang, itu kemungkinan akurasinya akan lebih rendah. Berikutnya, people lack estimating experience. Jadi orang yang melakukan estimasi itu tidak memiliki experience atau pengalaman dalam melakukan estimasi. Jadi
dia kurang tahu nih bagaimana melakukan estimasi untuk IT cost. Berikutnya, human being are biased toward underestimation. Jadi biasanya itu manusia itu suka underestimate gitu loh. Jadi kayak, oh bisa ini $5 atau ini kan cuma dikerjakan 5 jam. Jadi ada bias-bias yang menyebabkan underestimasi. Dan berikutnya, manajemen membutuhkan akurasi. Jadi manajemen ini suka meminta misalnya harus akurat nih, jangan sampai jauh. Jadi karena permintaan akurasi ini memaksa pada saat kita estimasi itu kita kayak memaksa gitu biar akurat. Nah, ternyata ini akan menyebabkan malah inaccuracy karena kita memaksa akurasinya malah menyebabkan tidak akurat. Misalnya nih manajemen meminta coba kalian misalnya aku estimasi untuk project di tahun 2027 gitu, tapi akurat ya. Nah, karena meminta keakuratan inilah makanya terjadilah inakurasi, karena tidak akan mungkin kita melakukan sesuatu pengukuran akurasi secara akurat terhadap sesuatu proyek yang atau sesuatu yang masih jauh di depan gitu. Oke, jadi bagaimana kita untuk mendevelop sebuah estimasi cost? Nah, di dalam buku itu sudah di dalam bukunya yang sumber kita itu sudah kita lihat ya, ada sebuah proyek namanya Surveyor per Project. Nah, dalam opening case-nya disebutkan before creating an estimate, gather as much information as possible. Jadi sebelum kita melakukan estimasi, sebaiknya kita mengumpulkan informasi itu sebanyak mungkin. Nah, tanyakan juga bagaimana organisasi berencana melakukan estimasi cost dan klarifikasi ground rule dan asumsi yang ada. Nah, ini yang harus dilakukan untuk pada saat yang paling perlu kita lakukan pada saat kita mengestimasi proyek. Nah, berikutnya ini contoh ya dari project cost estimate dari Surveyor per Project itu. Kita bisa lihat di sini ada beberapa WBS item yang ditetapkan di sini 6 ya. Project management, hardware, software, license, testing, dan ada juga disebut di situ jangan kalian lupa nih ada reserve ya. Jadi, nah di sini disebutkan dia menggunakan pendekatan ini, dia menggunakan dia langsung buat unit per hoursnya 960, costnya 100 untuk. Jadi dia menggunakan unitnya itu jam ya. Di sini unit atau jam. Jadi kalau dalam misalnya project manager 960 jam. Nah, per jam itu $100, berarti totalnya dia akan $96.000. Nah, berikutnya untuk project team member juga dia akan menghabiskan waktu 1920. Nah, di mana per jamnya itu beda. Nah, per jam dalam untuk project manager tadi 100, tapi untuk project team dia 75. Jadi totalnya 144. Untuk kontraktor itu dia karena dia langsung memberikan secara outsourcing, jadi di sini disebutkan 100% dari software development and testing, dan langsung disebutkan 66. Karena kalau kita kontraktor ya kita tidak butuh dia mengerjakan berapa lama asal pekerjaannya selesai. Jadi untuk WBS level pertama ini totalnya adalah 306, di mana dia menghabiskan 20% dari total budget. Berikutnya untuk hardware. Hardware-nya dibagi menjadi dua, yaitu handheld device sama server. Dia akan membutuhkan handheld device itu 100 unit ya, dia akan menggunakan unit di sini. Nah, satu unit itu $600, di mana totalnya adalah menjadi 60.000. Untuk server dia akan menggunakan 4 unit. Jadi makanya disebut unit ataupun jam ya, unit or hours. Jadi kalau di sini tadi kita menggunakan hours, di sini unit. Jadi untuk server kita butuh 4 unit. Nah, di mana 1 unit itu 4.000, maka totalnya 16.000. Maka untuk hardware kita membutuhkan 76.000 dan seterusnya. Nah, di sini sebutkan reserve. Ini tadi yang kita sebut reserve ataupun ada manajemen reserve atau contingency reserve. Di sini totalnya dia langsung sebutkan 20% dari total estimasi, yaitu total estimasinya adalah 1267 ini. 20%-nya adalah 253, maka totalnya adalah untuk seluruh proyek ini diestimasi adalah $1.521.240.000. Nah, ini adalah untuk estimasinya. Nah, ini juga ada lagi untuk proyek yang lain ya. Contohnya ya. Nah, ini untuk pendekatan yang lain itu, nah dilakukan di sini untuk dia membaginya menjadi penghitungannya itu untuk labor estimate. Untuk labor itu dia menghitung membagi menjadi 3, yaitu untuk kontraktor,
di sini ada 3.000 hours untuk project team atau 1.900 hours. Nah, di mana per hours harganya seperti ini. Nah, totalnya menjadi seperti ini. Nah, ini ada calculation-nya. Nah, untuk function point estimate dia menggunakan pendekatan seperti ini dan totalnya dapatlah kita lihat di sini ya. Langsung dia menggunakan perhitungan secara parametrik tadi ya. Jadi misalnya di sini Java to language equivalency value. Nah, langsung dibuat ke function point-nya berapa, satu function point berapa faktornya, dan kuantitinya berapa. Totalnya dapatlah dia menjadi per function point itu adalah $567. Oke, langkah berikutnya adalah kita akan melakukan determining the budget ya. Setelah tadi kita udah planning, kemudian kita udah estimasi. Nah, ketiga adalah kita mendetermine budget. Oke, dalam determining budget ini kita melakukan mengalokasi project cost yang sudah kita estimasi tadi menjadi individual work item sesuai dengan waktunya. Nah, ini disesuaikan dengan WBS ya. Jadi di sini disebutkan bahwa based on WBS ya. Nah, gunanya adalah to produce a cost baseline. Jadi pada saat kita melakukan determining budget ini, tujuan utama kita adalah menghasilkan namanya cost baseline. Cost baseline ini time-based ya. Jadi waktu per waktu gitu. Jadi minggu pertama, minggu kedua, atau bulan pertama, bulan kedua, atau hari pertama, hari kedua. Jadi ada time-based-nya yang digunakan untuk mengukur dan memonitor performance dari project. Nah, contohnya seperti ini. Nah, tadi kan kita sudah memiliki gambaran untuk pendekatannya tadi untuk projectnya itu kita sudah menentukan tadi di belakangnya bagaimana survey pro project ini dilakukan. Yang berikutnya sekarang kita akan melakukan determine the budget. Nah, langsung dipecah di sini ya. Pada saat kita determine the budget itu di project management itu langsung kita buat time based. Jadi di sini di project ini akan dikerjakan selama 12 bulan. Jadi time base-nya itu adalah month. Di sini ada 12 month. Dia langsung dialokasikan total dari 96.000 tadi yang sudah kita tentukan di awal tadi. Nah, dia akan dipecah-pecah menjadi berapa gitu. Nah, berikutnya misal di sini kita bisa lihat untuk bulan pertama project manager 8.000, 8.000, 8.000, 8.000 dan seterusnya, totalnya 96.000. Untuk project team dia setiap bulan ya akan menghasilkan 144.000. Dan berikutnya untuk kontraktor, di mana tadi kontraktor itu kita akan mulai bekerja dari bulan kedua ya. Nah, untuk handheld device tadi kita kira-kira kita akan membeli $30.000 di bulan keempat dan $30.000 di bulan kelima. Untuk server juga di bulan keempat dan bulan kelima. Jadi nggak semua. Jadi kita pecah di bulan berapa kita akan mengalokasikan budget tersebut. Nah, untuk juga software seperti itu ya. Softwarenya baru dibeli bulan keempat, tetapi software developmentnya untuk software developmentnya sudah mulai dibeli dari bulan kedua. Nah, testingnya sendiri sudah dimulai dari bulan ketiga ya, dan akan diselesaikan sampai bulan ke-8 dengan kalau kalian perhatikan di sini total harganya beda-beda ya, dimana mungkin di bulan ketiga ini ya masih sedikit yang akan dites, tapi sering berkembangnya waktu di bulan ke-6, bulan ke-7 ini paling banyak testingnya. Nah, bulan ke-13 karena ini project sudah harus selesai developmentnya baru diselesaikan di sini. Nah, di bulan ke-9 development sudah selesai, kita akan masuk ke proses train ke user. Di sini train cost-nya itu 50.000 dan travel untuk melakukan trainnya ada 8.600 dan seterusnya ya. Nah, untuk project team member untuk nge-train dan support ini dimulai dari bulan ke-7 sudah mulai. Kenapa bulan ke-7 padahal trainnya sendiri baru dilakukan di bulan ke-9? Karena mereka harus melakukan preparation untuk train dan untuk travelnya ini. Nah, untuk reserve sendiri sudah dibagi ya, dipecah-pecah berdasarkan waktu. Nah, ini yang disebut dengan budget. Jadi tadi kita sudah menentukan cost ya, determine the cost menggunakan tabel yang tadi. Nah, ini adalah kita mendetermine budget. Determine budget ini adalah mengalokasikan berdasarkan waktu. Oke, nah sekarang setelah kita melakukan determine budget, kita akan masuk ke tahap terakhir yaitu controlling cost. Nah, controlling cost ini sendiri adalah aktivitas yang kita lakukan untuk melakukan kontrol atau melihatlah bagaimana project cost ini dilakukan. Kita monitor cost performance. Nah, kalau seperti ini kan ini kita rencanakan ya tadi ya.
Nah, kita rencanakan, tapi ini sudah kita determine the budget, tapi nanti pada saat pelaksanaannya ini bisa beda gitu. Loh ternyata kita tidak melakukan seperti ini. Misalnya kita sebutlah harusnya kan secara budget itu kita sudah menghabiskan di bulan pertama 20.000, di bulan kedua 86.000. Ternyata pada pelaksanaannya misalnya kita menghabiskan baru 60.000 gitu. Di bulan kedua ini kita 60.000. Lah kenapa? Apa yang tidak dikerjakan di sini? Nah, itulah gunanya, makanya disebutkan di sini pada saat kita melihat controlling cost ini, kita memastikan cost performance ya. Nah, untuk memastikan juga tidak hanya project yang sesuai, tetapi juga kita juga melakukan revise cost baseline. Jadi inilah yang disebut dengan cost baseline. Ini disebut dengan cost baseline ya. Jadi kalau ada perubahan, kita juga harus mengubah cost baseline ini. Nah, berikutnya untuk kita juga akan menginformasikan stakeholder apabila ada perubahan pada proyek yang akan affect the cost. Jadi misalnya awalnya kita misal seperti kita lah ya, waktu tahun 2019 atau 2020 kan ada terjadi misalnya COVID gitu. Jadi ada di sini pergeseran. Jadi mungkin di bulan kelima itu kita stop karena kita masih bingung nih ngapain gitu, karena semuanya work from home gitu. Jadi mungkin di sini akan stop. Kenapa? Nah, itu akan kita inform ke stakeholder kenapa terjadi perubahan itu. Nah, ada juga banyak tools dan teknik yang kita gunakan untuk project cost control ini. Ada expert judgment, kita tanyakan expert dan seterusnya ya. Ada data analitik dan ada juga software-software yang akan kita gunakan untuk membantu melakukan controlling cost. Oke, video ini sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan di video berikutnya untuk melakukan proses earned value analysis. Thank you.